Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ritajo. Baiklah, kami di sini akan membahas materi yang berjudul adab murid kepada guru dan ulama serta adab guru dan ulama kepada murid. Murid dan guru ibarat antara anak dan orang tua di sekolah. Murid membutuhkan kehadiran guru sebagai orang yang memiliki pengetahuan lebih dan mampu mengajarkannya kepada murid. Walaupun sekecil apapun yang diajarkannya, guru tetaplah guru yang harus dihargai dan dihormati. Komunikasi dan interaksi yang terjalin antara murid dan guru haruslah disertai dengan adab sebagai rasa hormat yang tinggi kepada guru. Guru adalah seorang pendidik dan orang dewasa, maka tingkah laku dan perbuatannya akan berkesan di hati anak dan akan diusahakannya untuk mencontoh dan meniru guru tersebut. Hubungan guru dengan anak didik di dalam proses belajar mengajar merupakan faktor yang sangat menentukan. Bagaimanapun baiknya bahan pelajaran yang diberikan, bagaimanapun juga sempurnanya metode yang dipergunakan, namun jika hubungan guru dan siswa tidak harmonis, maka dapat menciptakan sesuatu yang tidak diinginkan. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertanyaan pertama, bagaimana adab seorang murid terhadap gurunya? Zaman sekarang ini banyak murid adabnya kepada gurunya kurang baik. Menurut saya, adab seorang murid kepada gurunya haruslah baik, karena guru itu adalah pengganti orang tua kita di rumah. Di zaman sekarang ini banyak murid yang perilakunya kurang baik terhadap gurunya. Menanggapi hal tersebut, kita sebagai teman pasti akan merasakan ketidaknyamanan saat melihatnya secara langsung. Oleh sebab itu, murid seperti ini harus mempelajari tentang adab. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana adab murid terhadap guru ketika hendak bertanya kepada guru ketika jam pelajaran dimulai? Menurut saya, dalam belajar mengajar, kita tidak lepas dari yang namanya tanggung jawab. Oleh karena itu, jika kita ingin menanyakan sesuatu hal kepada guru, kita ada baiknya menunggu sampai guru kita menyelesaikan materinya. Jika guru kita telah selesai dalam menyampaikan materinya, dan jika kita ada yang kurang paham atau kurang mengerti, ada baiknya bertanya kepada guru dalam bertutur kata sopan dan tidak berbicara dengan secara keras. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana adab kita kepada guru, baik kepada guru agama ataupun guru selain bidang agama? Jelaskan dan berikan contohnya. Menurut saya, dalam satu sekolah kita tidak boleh membedakan guru A dan guru B. Kita harus menganggap mereka sama seperti guru lain, tetapi yang terjadi sekarang ini 10-100% murid di dalam kelas pasti tidak suka dengan guru ini dan suka dengan guru lain. Bisa jadi guru A cara belajarnya yang tegang dan penuh keunggulan dalam belajar. Oleh sebab itu, ada baiknya sifat seperti ini harus diubah karena dampaknya sangat buruk bagi kita. Jika kita seperti ini, ada baiknya sifat seperti ini harus diubah karena dampaknya sangat buruk tersebut akan susah dipahami dengan kita. Contohnya, 1. Jika kita menyukai cara mengajar guru A dan tidak menyukai guru B, kita jangan mencela guru B dan jangan sampai meninggalkan kelas karena tidak suka dengan guru B. Yang kedua, kita harus berkelakuan sopan, ramah, dan tanggung jawab. Yang ketiga, menyapa guru saat bertemu di luar jam pelajaran maupun di dalam kelas. Selanjutnya, pertanyaan keempat, bagaimana sikap
kita, jika ada seorang yang tidak beradab kepada guru dan ulama, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai murid, jika melihat sesuatu yang tidak wajar yang dilakukan terhadap murid kepada guru, dengan spontan kita akan merasakan ketidaknyamanan, dan kita sebagai teman ada baiknya menegurnya. Tapi murid sekarang ini jika ditegur pasti akan menjadi-jadi. Karena itu kita harus memberitahu orang tuanya ataupun kepala sekolah agar kedepannya dia tidak melakukan hal itu lagi. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6, jelaskan bagaimana adab kita kepada seorang guru ketika bertemu di jalan dalam posisi kita di belakang guru. Apakah kita mendahulunya atau bagaimana? Pertama, memberi salam terlebih dahulu, ulurkan tangan atau sapalah guru dengan menggunakan salam terlebih dahulu sebelum guru yang melakukannya kepada murid. Hal tersebut merupakan perilaku terpuji yang dilakukan murid kepada guru-gurunya. Selanjutnya, pertanyaan ke-7, bagaimana cara menghindari untuk tidak membicarakan keburukan dari guru kita? Cara menghindarinya untuk tidak membicarakan keburukan dari guru, yaitu kita harus menyukai guru tersebut, karena dengan cara itu juga kita dapat memahami ilmu yang disampaikan guru kita dengan baik. Selanjutnya, pertanyaan ke-8, bagaimana adab kita kepada guru yang lebih muda dari kita? Menurut saya, adab kepada guru yang lebih muda, kita harus berperilaku sopan. Jangan karena guru itu muda kita melakukan tindakan yang semena-mena, bahkan sampai mencaci guru tersebut. Mau bagaimanapun guru tersebut, baik muda ataupun tua, kita harus menghormatinya. Yang pertanyaan selanjutnya pertanyaan ke-9, bagaimana cara supaya guru ridho kepada kita, dan bagaimana cara kita mengetahuinya kalau guru itu ridho kepada kita? Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan kecintaan atau penghormatan kepada guru. Yang sering dilakukan saat ini adalah mencium tangan guru. Ada juga murid yang mengekspresikan kecintaan kepada guru dengan diam, namun di hatinya penuh kecintaan dan penghormatan kepada guru. Sikap yang tidak kalah penting adalah rendah diri. Seorang murid harus berendah diri atau tawaduk kepada gurunya, karena ilmu tidak akan mendapat diperoleh secara sempurna kecuali dengan diiringi sifat tawaduk murid terhadap gurunya. Selanjutnya, pertanyaan ke-10, apakah boleh kita sebagai murid menegur guru hanya karena selisih pendapat? Menurut saya, beda pendapat tidak disampaikan secara terang-terangan apabila sedang melakukan diskusi dan ada pertanyaan guru yang tidak sesuai dengan pendapat murid. Sebagai murid, janganlah untuk menyampaikan ketidaksetujuannya secara terang-terangan. Hal tersebut tidak baik untuk sang guru maupun untuk murid-murid yang sedang sama-sama mendengarkan penjelasan dari guru. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menimbulkan rasa mahabbah kepada guru kita? Dengan cara menyenangi apa yang disampaikan oleh sang guru, maka insya Allah ilmu yang disampaikan guru akan mudah diterima oleh sang murid. Pertanyaan ke-11, bagaimana cara kita menimbulkan rasa mahabbah kepada guru kita? Dengan cara menyenangi apa yang disampaikan
mudah dipahami atau diterima oleh sang murid. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana antisipasi bagi sebagian guru yang melakukan kekerasan kepada anak muridnya supaya tidak lagi ada kejadian di mana seorang guru melakukan tindak kekerasan bahkan asusila terhadap muridnya? Tolong jelaskan. Menurut saya, antisipasi kita sebagai murid ataupun guru agar tidak terjadi kekerasan di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sebelum guru tersebut melakukan belajar mengajarnya, guru tersebut harus ditanamkan nilai keimanan, ketakwaan, dan nilai sosial agar guru tersebut dapat memahami tugasnya yang sebagai guru dan membuat guru tersebut menjadi guru yang mulia yang banyak dicintai oleh muridnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Anda melihat seorang murid tidak nurut atau tidak patuh terhadap gurunya, sedangkan guru adalah orang tua kedua kita? Kita sebagai murid yang melihat secara langsung maupun tidak langsung ada teman sekelas atau tidak yang tidak mau nurut dan terus membangkang jika diperingatkan. Jika masih bisa dinasehati, nasehatilah dengan tutur kata yang sopan. Dan jika masih saja melakukan kesalahan, ada baiknya pihak sekolah memanggil orang tuanya agar anaknya dinasehati dan diberi masukan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat saudara dengan seorang mahasiswa yang tidak menghormati seorang guru? Menurut saya, memang banyak sekali mahasiswa yang tidak menghormati guru karena bisa jadi faktor lingkungan mereka. Mungkin mereka terpengaruh oleh lingkungannya, bukan hanya salah orang tua jika mahasiswa tidak menghormati yang lebih tua, tapi juga salah di diri mahasiswa tersebut tidak menerapkan ajaran hormat dari orang tua mereka. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab seorang murid terhadap guru yang paling baik di zaman sekarang? Adab yang baik terhadap guru yang di zaman sekarang ini, hal ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar seperti sekolah, pondok pesantren, dan tempat belajar lainnya. Contohnya saat bertemu guru di kantin pada saat jam istirahat dan kita melihatnya lagi sedang makan, ada baiknya kita tidak berbicara kotor. Yang kedua, saat guru sedang mengajar di dalam kelas, kita lebih baik diam dan tidak berbicara sana sini agar guru kita fokus dalam memberikan materi agar kita paham. Yang ketiga, bersikap sopan saat berbicara kepada guru baik muda maupun tua, itu adab yang baik terhadap guru. Sekian jawaban dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, NIM 19112485, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3D, Stai Anak Buah Kuala Tungkal. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak Bapak Nur Habibullah MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya tentang adab murid kepada guru dan ulama serta adab guru dan ulama kepada murid. Telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Islam sangat memuliakan ilmu, sehingga para guru ataupun muallim yang mengajarkan ilmu wajib dihormati dan dimuliakan. Jika engkau seorang murid, maka adab yang harus dimiliki seorang murid terhadap gurunya adalah mendahuluinya dalam memberi hormat dan salam, tidak banyak berbicara di hadapannya,
tidak bertanya sebelum diberi izin. Adab murid ke guru. Imam Al-Ghazali, seorang murid tidak mengungkapkan sesuatu yang bertentangan dengan ucapannya. Misalnya, dengan berkata, pendapat si fulan berbeda dengan ucapanmu. Ketika berada di majelis ilmu atau sekolah, seorang murid tidak menoleh ke sekitarnya, melainkan ia harus duduk tenang, menundukkan pandangannya, disertai sikap menunjuk etika. Murid juga tak boleh banyak bertanya ketika guru sedang bosan. Jika guru berdiri, maka sang murid juga harus ikut berdiri untuknya. Tidak diikuti dengan pembicaraan dan pertanyaan. Tidak bertanya kepadanya dalam perjalanan menuju rumah. Kemudian murid tidak boleh berburuk sangka kepada guru atas perbuatan yang secara lahiriah tidak bisa diterima karena guru lebih mengetahui rahasia di balik ini semua. Dan kedua, adab guru ke murid. Hubungan guru dengan siswa atau anak didik di dalam proses belajar mengajar merupakan faktor yang sangat menentukan bagaimanapun baiknya bahan pelajar yang diberikan, bagaimanapun sempurnanya metode yang dipergunakan. Namun jika hubungan guru dengan siswa merupakan hubungan yang tidak harmonis, maka dapat menciptakan sesuatu yang tidak diinginkan. Tanggung jawab seorang pendidik sangatlah penting bagi anak didik, karena anak membutuhkan bantuan atau pertolongan dari pendidik. Sifat tergantung ini dijumpai dalam hubungan kodrat antara orang tua dengan anak, atau dengan yang bertanggung jawab atas perkembangannya. Oleh karena itu, pendidik harus mengetahui perkembangan kejiwaan anak tersebut agar mudah dilaksanakan pendidikan. Masa itu, untuk dikembangkan sikap demokratis dan terbuka dari para guru, perlu ada keaktifan dari orang tua atau ramah sebaliknya siswa dapat sifat terhadap saling menghormati, guru lebih bersifat manusiawi, masing-masing pihak bila mana perlu mengetahui latar belakang baik guru maupun siswa. Apabila hal-hal tersebut dapat dipenuhi, maka akan tercipta suatu komunikasi yang selaras antara murid dan guru. Untuk itu ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perlu dedikasi di kalangan guru disertai dengan kesadaran sebagai salah satu pendidik. Yang kedua, menciptakan hubungan bersama sistem pengajar dan pendidik dan pula hubungan baik antara guru dan siswa. Yang ketiga, sistem pendidikan dan kurikulum dewasa. Keempat adalah fasilitas ruangan yang memadai baik dari para guru ataupun murid. Kelima, rasio guru dan siswa dengan seorang pendidik yang dapat melakukan pendidikan dan mengajar secara mencari hasil sampingan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada saya. Pertama, jelaskan adab murid ke guru dan contohnya. Benar Imam Al-Ghazali. Yang pertama, memenuhi salam. Kedua, keempat, tidak mengatakan guru. Kelima, tidak bertanya kepada teman yang tidak menjelaskan. Tidak membuat sikap pada murid. Kesembilan, tidak menjelaskan pandangan berbeda dengan pandangan tersebut. Kedelapan, tidak menarik wakil guru ketika sedang berdiri. Kesembilan, agar selalu diberi kesehatan dalam mengajar dan mendidik kita. Pertanyaan kedua, sebagai seorang guru, bagaimana cara kita menyikapi anak yang bandel atau nakal? Ada banyak cara untuk menyikapi murid yang nakal. Salah satunya dengan cara melakukan metode pendekatan. Kita sebagai guru harus bisa melakukan pendekatan dengan murid yang nakal agar kita bisa memberi nasihat pada murid tersebut dan motivasi yang positif agar murid tersebut dapat berubah menjadi yang lebih baik. Pertanyaan ketiga, keutamaan adab murid, yaitu ilmu yang disampaikan oleh guru akan bermanfaat dan berguna untuk diri kita sendiri khususnya, dan untuk umum kita mampu untuk membagikan ilmu tersebut. Empat, bagaimana cara kita menyikapi guru yang usianya lebih muda dibandingkan usia kita? Caranya yaitu ketika dalam pembelajaran
berbuat salah, dan yang terbaik dari mereka adalah yang suka bertaubat. Hadis riwayat Ahmad. Guru adalah manusia juga yang tak luput dari kesalahan. Sebagai murid kita juga berhak untuk menegurnya. Cara kita sebagai murid untuk menegurnya yaitu melangkah dengan cara yang sopan dan lembut saat ditegur, dan tidak menegurnya di depan orang banyak. Yang keenam, jelaskan definisi adab. Secara bahasa, adab memiliki arti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan. Muhammad Sastra Praja menyatakan bahwa adab yaitu tata cara hidup, kehalusan, atau kemuliaan kebudayaan manusia. Sedangkan istilah adab adalah mencerminkan baik buruknya sikap seseorang.